Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Indarmawan. Hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN kelas 8 di semester 2, yaitu bab 6 dengan berjudul Semangat dan Komitmen Kebangsaan untuk Memperkuat NKRI. Semangat dan komitmen kebangsaan harus dimiliki wajib oleh setiap warga negara Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selain itu, semangat dan komitmen kebangsaan juga memiliki peran yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan serta memperkuat NKRI. Di video ini nanti kita akan membahas dua topik mengenai makna semangat dan komitmen kebangsaan. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Di topik yang kedua, yaitu perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. A. Hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat berarti kekuatan kemauan atau gairah untuk bekerja atau berjuang. Komitmen berarti perjanjian untuk melakukan sesuatu serta tanggung jawab. Kebangsaan berarti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa. Semangat kebangsaan berarti dorongan untuk dapat mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan bangsa dan negara. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat ditumbuhkan dengan memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, sedangkan patriotisme adalah sikap seseorang bersedia mengorbankan segalanya untuk tanah air. Komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan sikap antara lain: 1. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan. 2. Memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. 3. Mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa, yaitu adil dan makmur. 4. Memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. Dalam periode ini kita akan belajar 5 periode. Yang pertama adalah periode sebelum pergerakan nasional, periode pergerakan nasional, periode masa pendudukan Jepang, kemudian periode proklamasi dan perang kemerdekaan, dan yang terakhir periode mengisi kemerdekaan. 1. Periode sebelum pergerakan nasional. Semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia dalam melawan bangsa asing yang menjajah telah muncul sejak zaman kerajaan. Beberapa pahlawan yang berjuang dengan gigih melawan penjajah adalah antara lain Sultan Agung Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa dan Kitapa dari Banten, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. Perjuangan bangsa Indonesia waktu itu masih bersifat lokal dan tidak membawa hasil yang besar karena belum ada persatuan dan kesatuan dari berbagai kerajaan. Sementara itu, kaum penjajah terus menggunakan politik divide et impera kepada para pejuang. Apa sih politik divide et impera itu? Divide et impera merupakan sebuah strategi politik yang dilakukan oleh Belanda, yang mana sering disebut politik adu domba atau politik pecah belah. Tujuannya adalah memperoleh kekuasaan dengan cara memecah belah. Nah, yang menjadi korban contohnya adalah Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram Islam, dan Kerajaan Goa Talo. Untuk periode yang kedua adalah periode pergerakan nasional. Hal yang ingin dicapai adalah membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia atas pentingnya kesadaran untuk bersatu. Perlawanan rakyat belum bisa membawa dalam kemerdekaan Indonesia.
Organisasi yang telah terbentuk antara lain seperti Budi Utomo, Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam, dan Indische Partij. Kemudian, dalam periode ini juga terselenggara Kongres Pemuda 1 dan 2 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Periode yang ketiga adalah periode masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia memberi penderitaan bagi rakyat Indonesia melebihi apa yang dilakukan oleh Belanda. Jumlah korban Romusa lebih dari 400.000 jiwa. Perasaan sebagai bangsa yang terjajah memperkuat keinginan untuk mencapai kemerdekaan, keinginan untuk menikmati kemakmuran dan keadilan sebagai sebuah negara. Golongan muda berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok yang mendorong Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera mempersiapkan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, periode proklamasi kemerdekaan. Puncak kemerdekaan Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia tentu saja tidak diterima begitu saja oleh Belanda. Kemudian terjadilah perang kemerdekaan yang bertujuan untuk mempertahankan Indonesia. Akhirnya, Belanda mengakui semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1949, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang merdeka. Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang benar-benar merdeka. Di periode yang terakhir adalah periode mengisi kemerdekaan. Mengisi masa kemerdekaan tanpa serangan dari penjajah, semangat dan komitmen kebangsaan rakyat Indonesia justru semakin diuji. Bangsa Indonesia wajib menjaga kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah dan penuh perjuangan. Rakyat Indonesia bersama-sama dengan semangat dan komitmen kebangsaan bertekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju, negara yang besar dan mempunyai peran penting bagi dunia internasional. Oke, setelah kalian mendapatkan materi apa yang Bapak sampaikan tadi, silakan kalian akan melakukan diskusi. Sebelumnya nanti Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, yang mana nanti setiap kelompok bisa kalian isi dengan 4-5 siswa. Nah, diskusinya adalah kalian berdiskusi tentang hal yang menjadi tantangan nyata atau konkret dalam usaha menghayati semangat dan komitmen kebangsaan sebagai seorang pelajar. Nah, di sini kalian posisikan diri kalian sebagai seorang pelajar, mencari caranya atau usaha untuk menghayati semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, setelah kalian diskusi, kemudian tulislah hasil diskusi kalian pada selembar kertas, kemudian tunjuk salah satu teman kalian sebagai wakil dari kelompok kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas. Oke, terima kasih. Bapak beri waktu 10 menit, silahkan kalian kerjakan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.